Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini ya. Ini merupakan materi terakhir sebelum kita menghadapi ujian akhir semester. Nah, akan saya bahas terkait dengan hambatan perdagangan internasional. Nanti ada yang sifatnya adalah hambatan berupa tarif dan ada hambatan yang berupa non-tarif. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Nah, secara umum, perdagangan bebas atau free trade itu masih menimbulkan perdebatan antar berbagai ekonom di dunia. Sebagian ekonom mengatakan free trade itu menguntungkan. Sebagian lagi mengatakan bahwa free trade itu tidak berpihak pada negara berkembang atau pada negara-negara yang sedang atau baru membangun industrinya. Kenapa? Karena mereka tidak efisien dibandingkan negara yang sudah maju. Nah, hampir semua negara untuk melindungi produksi dalam negerinya ini, mereka menerapkan hambatan perdagangan agar barang dari luar negeri ini tidak mudah masuk ke dalam negaranya. Kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara itu tujuannya adalah untuk melindungi produksi dalam negeri dan dilakukan diantaranya melalui kebijakan tarif dan non-tarif. Ya, jadi ada dua kebijakan, yaitu kebijakan tarif dan non-tarif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tarif dulu ya. Nanti ini yang utama. Kenapa? Karena ini yang paling mudah diterapkan oleh suatu negara. Nah, tarif ini diberlakukan bisa dari dua sisi, yaitu tarif impor maupun tarif ekspor. Tetapi biasanya kalau ekspor kita tidak diberikan tarif ya, tetapi impor. Jadi yang paling sering diberlakukan adalah tarif impor. Nah, tarif impor ini merupakan pajak yang diterapkan pada komoditas yang akan diimpor. Jadi ini pajak yang diterapkan pada komoditas yang diimpor. Jadi kalau ada ada importir mau impor suatu barang, biasanya dia akan dikenakan tarif berupa biasanya pajak ya, kalau kita sebut biasanya pajak impor. Nah, nanti pajak itu macam-macam sifatnya. Sini ada yang berdasarkan jenisnya ya, ada yang sebut dengan ad valorem tarif. Ini jenis tarif di mana persentasenya tetap terhadap nilai komoditas yang diperdagangkan. Jadi ini terhadap nilai komoditas yang diperdagangkannya. Nah, ada yang disebut spesifik tarif, yaitu tarif di mana jumlahnya tetap per unit fisik dari komoditas yang diperdagangkan. Jadi kalau ini per unit fisiknya, bukan nilainya. Bedanya kalau nilai itu sudah dikalikan harga, kalau per unit fisik itu belum. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan compound tarif, yaitu tarif yang merupakan kombinasi antara tarif ad valorem dengan tarif spesifik. Ini jenis-jenis tarif ya. Nah, selain tarif impor ada yang disebut dengan tarif ekspor. Ya, kebalikan dari tarif impor. Tarif ekspor ini merupakan pajak yang diterapkan pada komoditas yang diekspor. Ya, itu. Ini terkait dengan tarif. Nah, saya sudah katakan tadi yang sering diberlakukan adalah tarif impor. Nah, ini dampaknya seperti apa tarif impor? Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini ada kurva penawaran SX, ini penawaran barang X di pasar domestik, dan ini DX adalah permintaan barang X di domestik ya. Nah, sebelum ada tarif, penawaran dari luar negeri adalah sebesar 1 ini atau SF ya. Ini merupakan penawaran dari luar negeri ketika free trade, tidak ada tarif. Nah, setelah ada tarif, maka akan meningkat harganya dari 1 menjadi 2. Sehingga penawarannya adalah sebesar ini, SF plus T plus tarif. Nah, kita lihat dampaknya apa. Yang pertama, menurunkan konsumsi domestik. Kok bisa? Nah, yang pertama kan kita kebutuhannya di sini nih, di E, ketika belum ada perdagangan. Konsumsi domestiknya sebesar 30, harganya sebesar 3. Tapi ketika sudah ada free trade, ya, belum ada tarif, maka jadinya permintaannya kan di sini ketemu, penawarannya di sini jadi 70. Ya,
70. Konsumsi domestiknya 70. Yang dipenuhi oleh 10 itu adalah produksi dalam negeri, sisanya diimpor. Ya. Nah, berikutnya ketika ada tarif bergeser kan kurva penawaran dari luar negerinya. Nah, jadinya keseimbangan yang baru di sini di H. Konsumsi domestiknya menjadinya 50 dengan dipenuhi oleh produksi dalam negerinya sebesar 20, sisanya itu adalah impor. Sehingga konsumsi domestiknya ketika free trade harusnya itu 70, dia turun menjadi 50. Ini dampak tarif yang pertama. Yang kedua, berkurangnya surplus konsumen. Baik, awalnya ketika belum ada tarif, ini keseimbangannya di B ya. Kita tarik surplus konsumennya ada di sini. Dari A, B ke titik antara ini, 4 dan 5. Ini surplus konsumen yang pertama. Ketika sudah ada tarif, dia jadinya surplus konsumennya ke sini. Keseimbangan antara SF plus T dengan pertemuan dengan DX di sini. Jadi surplusnya antara G, H, dan naik sampai ke titik ini. Titik antara 4 dan 5. Sehingga dia berkurang sebesar area ini ya, antara A, G, H, B sini ya. Jadi dia hilang sebesar area ini untuk surplus konsumennya. Berikutnya, dampak yang ketiga terkait dengan keberadaan tarif impor adalah redistribusi pendapatan, di mana konsumen itu, terutama konsumen dalam negeri, membayar harga lebih mahal kepada produsen domestik. Ya, harusnya itu dia membayar $1 yang menjadi $2. Nah, ini yang menikmati adalah produsen domestik. Ya, tapi kalau untuk importir yang nggak menikmati, kenapa? Karena diberlakukan tarif. Ya, ini yang tidak bisa. Ya. Nah, berikutnya selain tarif ada hambatan perdagangan internasional yang lain yang disebut dengan hambatan non tarif. Ada yang disebut dengan kuota impor, ada yang disebut dengan voluntary export restraints, ada yang disebut dengan technical advertising or regulation, ada yang disebut dengan international cartel, ada yang dumping, dan ada yang subsidi ekspor. Ini hambatan-hambatan yang biasa dilakukan oleh negara-negara di dunia agar membatasi impor dari negara lain. Yang pertama kita bahas kuota impor dulu. Kuota impor itu merupakan, kita bahas ya, ada kata kuota. Kuota ini merupakan pembatasan kuantitas. Sederhananya ini, nah kuota impor itu adalah pembatasan kuantitas secara langsung atas jumlah komoditas yang diizinkan untuk diimpor atau diekspor biasanya. Jadi kalau kuota impor ya pembatasan kuantitas secara langsung terhadap komoditas yang akan diimpor. Nah, kalau kuota ekspor ya pembatasan kuantitas secara langsung terhadap komoditas yang diizinkan untuk diekspor. Nah, punya tujuan masing-masing. Kalau kuota impor tadi untuk melindungi perusahaan dalam negeri ini. Ya. Tapi kalau kuota ekspor biasanya untuk memenuhi kecukupan input atau bahan baku bagi produsen dalam negeri biasanya. Nah, ini yang disebut dengan kuota impor atau kuota ekspor. Nah, kuota impor ini, poin yang kedua, digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dan pertanian dan atau alasan neraca pembayaran. Ya, ini kenapa kok seperti ini? Karena misalnya Indonesia pertaniannya itu tidak efisien. Kalau produk impor masuk dari Thailand ini mengancam produk pertanian kita. Sebagai contoh misalnya apa ya? Terkait dengan cabai atau bawang merah, kalau masuk, wah ini bahaya. Ya, banyak produk-produk pertanian kita yang tidak lebih murah dibandingkan produk pertanian yang lain di negara-negara lain. Ya, atau untuk menjadi alasan neraca pembayaran. Kenapa? Ketika impornya lebih besar dibandingkan ekspor, maka kan defisit. Maka yang harus dilakukan adalah menekan impor sedemikian rupa. Salah satu caranya adalah dengan kuota impor, membatasi impornya. Itu ya yang masuk dengan kuota impor. Yang kedua ada voluntary export restraints atau FAIR. Nah, FAIR ini
Dengan fair, negara pengimpor mendorong negara lain untuk mengurangi ekspornya secara sukarela, tapi di bawah ancaman pembatasan perdagangan yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau dia tidak mengurangi ekspornya, nanti akan diberikan pembatasan perdagangan lebih tinggi, bisa dengan tarif, bisa dengan kuota yang lebih minimum, bisa juga dengan ancaman yang lain. Salah satunya adalah ancaman balik terhadap jumlah barang yang diekspor ke negara tersebut. Jadi ini kita pernah melakukan ini. Contohnya adalah ketika terjadi dulu zamannya Pak Harto, zamannya Orde Baru, itu kita ada masalah dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif tertentu. Akhirnya waktu itu pemerintah tapi kerjasama dengan perusahaan swasta, ya tepatnya Indofood, mengancam kalau misal tarifnya itu tidak turun, maka Indonesia melalui perusahaan itu, ya PT Indofood, akan memberhentikan impor gandum dari Amerika. Padahal impor gandum Indofood itu sangat besar, dan petani gandum Amerika itu bergantung terhadap Indofood, sehingga waktu itu Amerika kalah, akhirnya mau menurunkan tarifnya, itu ya. Nah, voluntary export restraint juga ini kadang-kadang disebut sebagai pengaturan pemasaran teratur. Nah, voluntary export restraint ini memungkinkan negara-negara industri tampil untuk mendukung prinsip perdagangan bebas. Ya. Nah, tapi voluntary export restraint ini dikatakan kurang efektif dalam membatasi impor daripada kuota impor, karena eksportir cenderung mengisi kuota dengan barang-barang berkualitas lebih tinggi dengan harga lebih tinggi dari waktu ke waktu. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada technical, administratif, atau regulasi yang lain. Ini yang sering dilakukan, ya. Dan saat ini yang paling populer adalah ini. Contohnya adalah peraturan kesehatan, keselamatan. Ini dapat menjadi penghalang perdagangan internasional dengan menaikkan biaya produk impornya. Pembatasan pembelian pemerintah memungkinkan untuk terjadi bias terhadap barang asing. Ya, ini tidak jelas sebenarnya membatasi apa tidak, karena bergantung negara asing itu bisa memenuhi regulasi apa tidak, bisa memenuhi administrasi apa tidak. Ya, jadi sebenarnya bias sifatnya. Contohnya adalah Undang-Undang Pembelian dari Amerika tahun 1933. Contoh realnya sebenarnya kalau sekarang, kalau di Indonesia menerapkan ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Semua produk impor yang akan masuk ke Indonesia itu harus memenuhi SNI. Tapi ya sekarang juga bias, ya. Kalau kita beli lewat Shopee, lewat e-commerce internasional yang lain, ya, itu produk-produk impor itu mudah sekali masuk ke kita tanpa ada SNI. Salah satu hambatan administratif atau teknikal itu, misalnya kita beli alat, ya, maka harus ada panduannya, guidance-nya dalam bentuk bahasa Indonesia. Salah satu aturannya itu, tapi sekarang sudah hilang. Nah, minimal itu harus ada bahasa Inggris, ya, tapi sekarang juga sudah banyak produk impor yang tidak punya guidance dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini kita bebas masuk nih, karena kita sudah ada free trade, ya, free trade agreement dengan Cina dalam bentuk CAFTA, ya, Cina ASEAN Free Trade, ASEAN Free Trade Area. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita harus memenuhi SNI sebenarnya. Ada yang lain disebut dengan ISO. Ada ISO 9001, 9002, dan segala macam-macam. Ya, ISO banyak. Ini terkait dengan keselamatan, terkait dengan lingkungan. Dan ada lagi terkait dengan keamanan atau keselamatan kesehatan juga. Misalnya ada dengan food hazard atau HACCP. Ya, ini aturan terkait dengan bagaimana kadar
yang terkandung dalam makanan, aman apa tidak untuk dimakan. Ya, ini technical administratif atau other regulation yang diterapkan. Jadi untuk membatasi impor. Nah, salah satunya adalah ini, potongan pajak tidak langsung dapat diberikan kepada eksportir dan dikenakan kepada importir suatu komoditas. Ya, jadi potongan pajak tidak langsung dapat diberikan kepada eksportir, tetapi dapat dikenakan kepada importir suatu komoditas. Ini juga bisa. Ya, kita lanjutkan. International cartels. Nah, cartels ini merupakan sekelompok negara yang bekerja sama, memiliki perjanjian untuk membatasi produksi. Ini dikatakan kalau organisasi pemasok dari berbagai negara yang setuju untuk membatasi output dan ekspor komoditas dengan tujuan memaksimalkan atau meningkatkan keuntungan total. Contohnya adalah OPEC atau negara-negara pengekspor minyak dulu ya. Sekarang sih kurang efektif. Indonesia juga tidak masuk OPEC karena kita importer bukan eksportir sekarang, net import gitu. Nah, jadi negara-negara yang tergabung dalam OPEC ini sepakat untuk membatasi output dan ekspor komoditas. Tujuannya apa? Agar mereka mendapatkan keuntungan atau gain atau profit yang besar. Ya. Sehingga dampaknya apa? Harga minyak itu bisa terkendali. Nah, terjadi kemarin itu MBS ya, Muhammad bin Salman, Pangeran Arab Saudi itu menerapkan harga yang rendah sekali, dia tidak sesuai dengan OPEC gitu, sehingga minyak itu di bawah 30.000 US dollar per barrel. Ya, anehnya kita di Indonesia BBM harga tetap mahal ya, tapi Pertamina-nya rugi, itu ada yang aneh. Tetapi bayangkan 30 US dollar per barrel, sehingga harga minyak dunia waktu itu turun semua mengikuti. Ini sudah tidak efektif OPEC ya, tapi masih sebagian ada negara yang tetap komitmen ya, walaupun ada negara lain yang bias. Oke, ini international cartel. Berikutnya ada dumping. Nah, dumping ini mudahnya adalah menjual barang ya, di dalam negeri lebih mahal dibandingkan menjual barang ke luar negeri atau ketika diekspor. Nah, ini dumping dikatakan sebagai ekspor komoditas dengan harga di bawah biaya atau penjualan komoditas dengan harga lebih rendah di luar negeri daripada di dalam negeri. Nah, ini dilakukan oleh Jepang salah satunya. Jepang itu kalau menjual produk sepeda motor di dalam negeri lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Ya, Indonesia. Nah, ada 3 jenis dumping. Ada yang persistent dumping, ada predatory dumping, yang terakhir ada sporadic dumping. Nah, persistent dumping ini merupakan kecenderungan terus-menerus dari perusahaan monopoli domestik untuk memaksimalkan keuntungan total dengan menjual komoditas pada harga yang lebih tinggi di pasar domestik. Jadi dia sifatnya dumping yang persisten, yang terus-menerus. Contohnya adalah Jepang tadi. Nah, ada yang sebutnya predatory dumping. Ini penjualan sementara suatu komoditas dengan harga di bawah biaya atau harga lebih rendah di luar negeri untuk mendorong perusahaan asing keluar dari bisnis. Misalnya contohnya adalah apa ya? Nah, ini saya belum menemukan kalau yang predatory dumping. Tapi intinya dia ketika ada pesaing, misalnya produk Jepang ada pesaing dari China, produk Jepang Indonesia ada pesaing dari China. Waktu itu misalnya sepeda motor, China masuk produk sepeda motornya, akhirnya Jepang melakukan predatory dumping, misalnya harga sepeda motor diturunkan semua sehingga perusahaan baru yang masuk ke Indonesia itu tidak bisa bersaing. Nah, ketika sudah keluar dari Indonesia perusahaan China tadi, maka harganya normal lagi. Ini disebut dengan predatory dumping. Ada juga yang disebut dengan sporadic dumping. Nah, ini penjualan sesekali suatu komoditas dengan harga di bawah biaya. Nah, ini hanya sesekali saja. Ya, dumping tapi hanya sesekali, tidak sering. Ya, atau sifatnya tidak predatory. Hanya menjaga, tujuannya hanya untuk menjaga pangsa pasarnya dia. Ya, pangsa pasarnya dia. Oke, ini dumping. Berikutnya yang terakhir adalah subsidi ekspor. Nah, ini merupakan subsidi yang diberikan kepada eksportir.
Bisa berupa pemberian keringanan pajak kepada eksportir atau pinjaman bersubsidi kepada pembeli asing untuk mendorong ekspor suatu negara. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai bentuk dumping, tapi tidak secara langsung. Jadi diberikan dalam keringanan pajak atau pemberian pinjaman. Nah, subsidi ekspor ini sebenarnya ilegal menurut perjanjian internasional, tapi sering digunakan dalam bentuk terselubung. Contohnya adalah produk pertanian Amerika. Itu seperti itu. Mereka yang disubsidi apa? Oh, misalnya yang disubsidi adalah bahan bakunya, faktor produksinya, banyak. Ini sehingga produk pertanian Amerika itu bisa bersaing. Kenapa? Karena sudah disubsidi, baik itu secara langsung maupun secara terselubung. Ya. Berikutnya ini contoh ekspor subsidi itu biasanya dalam bentuk bank ekspor impor. Kita ada Exim Bank, ya, ekspor impor bank. Itu salah satu fungsinya adalah tadi selain membantu terkait dengan sirkulasi pembayaran internasionalnya, Exim Bank juga bisa memberikan pinjaman kepada eksportir. Ya. Nah, ini Badan Pemerintah Asing kan memberikan pinjaman bersubsidi kepada orang asing untuk membiayai ekspor Amerika Serikat. Ini juga bisa. Nah, jadi kita importir barang dari Amerika. Nah, pemerintah Amerika itu memberikan pinjaman bersubsidi bisa kepada kita sebagai importir. Asal kita import produk dari Amerika. Ini disebut dengan ekspor subsidi dari sisi Amerika. Ya, ini hambatan perdagangan internasional yang terakhir. Nah, silahkan kerjakan soal evaluasinya. Ini hanya mengulang saja dan enrichment kalian cari sendiri. Ada sekitar 7 pertanyaan, silahkan dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.